kayaknya kita selama pemerintahan Pak Prabowo, sebelum kita nonton film di bioskop, bakal dikasih cuplikan tentang apa aja yang udah dilakuin sama Pak Prabowo ke masyarakat Indonesia. Selama 2 minggu per video ini diambil, Pak Prabowo ternyata masuk bioskop. Selama 2 minggu ke belakang, teman-teman, per video ini tayang, Pak Prabowo masuk bioskop dengan satu cuplikan video serangkaian kegiatan dan juga pencapaian beliau. Ini adalah hal yang sangat lucu, karena for the first time, selama gue ngelihat seorang presiden, Pak Prabowo lah satu-satunya yang masuk bioskop. Gak tahu. Bagi gue ini lucu banget karena gak adakah media lain yang memang bisa dicapai oleh Pak Prabowo untuk mengkomersialisasikan pencapaian dan juga serangkaian kegiatan apa saja yang telah Pak Prabowo lakukan selama hampir dari Januari sampai sekarang, kurang lebih 1 tahun. Ini juga teman-teman menjadi hal yang unik karena bioskop teman-teman. Gini aja, gue ya, selama gue ke bioskop, satu hal yang paling gue malas dari bioskop adalah nonton iklannya. Rasanya gue pengen cepet-cepet untuk nonton filmnya. Oke? Okay? Dan diri gue selalu memposisikan kalau gue ke bioskop, kalau gue liburan segala macam, gue pengennya lepas dari bentuk-bentuk hal yang berbau politik. Karena gue pengen refreshing, gue pengen apa segala macam. Bayangin lu ke bioskop, karena lu udah takut, lu udah ngerasa cemas, lu udah kecewa, dan lu pengen kayak ngerasa healing aja, udah nonton film gitu. Dan di dalam bioskopnya ada Pak Prabowo. Terus Pak Prabowo, you're not going anywhere, I'm here gitu. Rasanya kayak gitu. Dan kalau kita ngacu ke apa yang dikatakan oleh Pak Hasan Hasbi gitu ya, dia bilang kalau memang cuplikan yang ditayangkan di dalam bioskop ini memang untuk sarana komersialisasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat itu paham dan juga tahu tentang selama dari 25 Januari tahun 2025 sampai sekarang udah apa aja sih yang dicapai oleh Pak Prabowo gitu. Nggak salah teman-teman tentunya, kita nggak bisa bilang bahwa ini salah. Dan tentunya ini adalah hal yang normal karena ya wajar-wajar aja, nggak ada yang salah gitu. Apalagi untuk sosialisasi kan. Pak Hasan Nasbi juga bilang masyarakat udah saatnya untuk tahu apa aja yang telah Pak Prabowo lakukan dan juga telah dicapai selama ini gitu. Supaya masyarakat bisa lebih tahu, intinya kayak dapat informasi A1 gitu. Ini loh data-data, oh ini loh gininya, oh ini loh gambarannya gitu. Dan videonya juga nyuplikin Pak Prabowo demi rakyat. Belakangnya kabinetnya kita lakukan demi rakyat. Betul, teman-teman. Cuman, kalau kita lihat hampir selama Pak Prabowo menjabat, banyak sekali loh respon masyarakat yang benar-benar buruk gitu terhadap pemerintahannya Pak Prabowo. Kita tarik dulu deh ke masa awal pemerintahan Pak Prabowo. Dia bilang koruptor bisa aja dimaafin. Dia bilang bahwa MBG 200 siswa keracunan itu 0,00 banyak banget itu. Belum ditambah dengan para pejabat publiknya yang ngasih tanggapan tuh seenaknya gitu. Tentunya itu kan kayak ngebangun kekecewaan dan juga kekesalan masyarakat sehingga kekecewaan tersebut berubah menjadi ketidakpercayaan terhadap Pak Prabowo atau secara lingkup yang lebih luasnya pemerintahan Pak Prabowo. Rasa ketidakpercayaan tersebut bisa dimunculkan oleh demo yang kita lihat kemarin, teman-teman. Kalau kita lihat dari tanggal 28 sampai tanggal 31 Agustus, itu kan adalah bukti bahwa masyarakat memang kecewa, memang marah, dan juga tidak percaya terhadap
Pak Prabowo dan juga DPR, ya segala macam lah. Ini pasti semuanya terkoneksi. Kalau kita nyalahin DPR, kita tentu otomatis akan nyalahin presiden ya. Kalau kita nyalahin presiden ya tentu akan nyalahin DPR-nya. Itu udah kayak terkoneksi lah. Kayak ada invincible string-nya gitu. Dan itu semua, teman-teman, menjadi alasan yang kuat bagi gue untuk Pak Prabowo memang melakukan ini semua sebagai bentuk agar masyarakat tuh bisa percaya lagi terhadap Pak Prabowo gitu. Kayak semacam ya perbaikan lah terhadap momen-momen yang udah kita alami sebagai masyarakat Indonesia di bulan Agustus kemarin. Dan untuk mendapatkan hal itu semua, usahanya harus ekstra, apa yang diberikan juga harus ekstra gitu ya. Sehingga oke deh, ayo kita lakukan ini semua. Meskipun di dalam belakang otak gue agak satu hal yang ingin gue pertanyakan gitu. Ini Pak Prabowo tahu nggak sih bahwa beliau ditayangkan di bioskop gitu? Gue takutnya nggak tahu. Karena kalau beliau nggak tahu, maka ini orang-orang terdekatnya Pak Prabowo nih yang harus benar-benar dipertanyakan gitu. Karena ya kita juga harus tahu lah kalau orang-orang terdekat Pak Prabowo ini harus dipertanyakan gitu. Dari mulai pengangguran turun, pertumbuhan ekonomi yang 5% itu terasa janggal karena jauh banget dari realitanya, solusi yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap masalah-masalah yang ada di daerah juga dirasa nggak tepat, Pak Prabowo-nya kayak nggak menapak tanah gitu. Dan teman-teman semua, gua nggak punya kebencian personal terhadap Pak Prabowo, tapi ini yang bikin gua yakin bahwa ada hal yang lebih baik yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo daripada menayangkan videonya sebelum film bioskop dimulai. Gue rasa masyarakat gak akan nuntut lebih kalau bukan satu hal aja. Pemerintahannya dilaksanakan dengan baik, ekonominya stabil, kesejahteraan itu setidaknya dijaga, teman-teman. Karena untuk bisa membalikkan lagi kepercayaan masyarakat, tentunya pemerintah harus bertindak ekstra ya, karena namanya bisa dibilang udah buruk nih. Dan untuk memperbaikinya kan butuh ekstra gitu ya. Dan untuk menambahkan atau melakukan hal yang ekstra tersebut bisa dimulai dengan mendengarkan apa yang sebenarnya masyarakat inginkan gitu. Gambarannya kayak gini teman-teman. Demo tanggal 28 sampai tanggal 31 Agustus kan itu memunculkan 17+8 tuntutan masyarakat ya. Bagus sekali itu udah nyampe ke meja Pak Prabowo dan udah ada banyak sekali tuntutan yang memang udah mulai digarap, udah mulai dilakuin pelan-pelan gitu. Meskipun ya ada yang mundur dan segala macam ya, jauh lah dari kata ideal, tapi setidaknya ada keinginan oleh Pak Prabowo untuk memperbaikinya dan mendengarkannya. Di sisi yang lain, teman-teman, ada tuntutan yang mungkin teman-teman semua jarang tahu. Satu tuntutan itu adalah tuntutan para ekonom Indonesia. Sekitar 420 lebih ekonom Indonesia itu menuntut perbaikan bidang ekonomi di Indonesia. Ada sekitar 6 tuntutan besarnya yang dirinci lagi tentunya, tapi tuntutan pertamanya, teman-teman, dari 420 ekonom ini memberikan tuntutan desakan kepada pemerintah, nomor satunya adalah memperbaiki pertumbuhan kualitas ekonomi di Indonesia. Dengan alasan karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu tidak dirasakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Dan ini betul sekali teman-teman bahwa Pak Prabowo bilang pertumbuhan ekonomi 5, sekian persen, tapi kita sebagai masyarakat ngelihat realita susah kerja, daya beli masyarakat turun, banyak banget hal-hal yang benar-benar nggak sesuai dengan realita. Ini akan agak sedikit connect dengan orang-orang terdekatnya Pak Prabowo gitu. Dan kalau kita ngebahas pengangguran aja, Pak Prabowo waktu itu bilang bahwa pengangguran di Indonesia turun, tapi data yang beliau gunakan itu TPT. Tingkat pengangguran terbuka, kalian bisa search tingkat pengangguran terbuka itu kayak gimana, tapi simpelnya kalau lu lagi berusaha nyari kerja, lu freelance,
lu gajinya belum stabil atau gaji lu tidak tepat gitu ya, tidak selalu dapat gaji, gajinya belum menentu gitu, jam masuk belum menentu, intinya informal banget, itu udah kehitung dapat kerja gitu. Dan ini yang bikin gue kaget gitu di saat Pak Prabowo bisa melakukan banyak hal yang lebih baik. Selain berfokus kepada menayangkan videonya di bioskop, beliau kan bisa berfokus kepada tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh masyarakat. Beliau bisa mendengarkan masyarakat secara langsung dengan tidak mengandalkan bubble-bubble di sekitarnya gitu. Dan itu gue yakin bisa lebih efektif dalam memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gitu. Dan gue akan minta secara personal kepada Pak Prabowo. Sosialisasi silahkan, komersialisasi silahkan. Cuman di saat Pak Prabowo 2 minggu ini menayangkan video Pak Prabowo di bioskop, ada 3 orang yang menghilang setelah demo tanggal 28, 29, 30 sampai 31 Agustus. Ada 3 orang yang selama 2 minggu tidak bertemu keluarganya, tidak menyentuh kasur di rumahnya, dan bahkan keberadaannya pun tidak diketahui. Teman-teman semua, it's a heartbreaking untuk tahu di saat Pak Prabowo mencoba untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap pemerintah, tapi di sisi yang lain, ada 3 saudara kita, teman-teman, yang keadaannya sama-sama tidak diketahui. Keluarganya udah speak up, tapi nggak ada yang istilahnya ramai gitu. Dan gue rasa, teman-teman, kita nggak pengen kejadian 98 keulang lagi. Dan kita nggak pengen aksi Kamisan terjadi lagi tapi dengan korban yang bertambah gitu. So ya teman-teman semua, dan untuk Pak Prabowo terkhususnya, kemana? Teman, saudara, anak, pasangan, 3 orang ini kemana? Dan ya teman-teman semua, gue rasa konten ini gue cukupkan. Terima kasih banyak yang udah nonton teman-teman. Gue cuma pengen bilang, apakah seperlu validasi itu dari masyarakat? Terima kasih banyak teman-teman. I see you in the next content. Bye.